Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai query di SQL. Jadi definisi SQL atau struktur query language itu adalah bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi database. Nah, ini ada 3 tujuan penggunaan SQL. Yang pertama, mengambil data. Ya. Ini contohnya, ya, ketika teman-teman mendapatkan sebuah nota. Nota itu berisi sebuah informasi, di mana informasi itu diambil dari database. Nah, cara pengambilan itulah menggunakan bahasa SQL. Atau misalkan teman-teman membaca berita. Ketika teman-teman memilih berita yang akan dibaca, maka di situ ada bahasa SQL yang digunakan untuk mengambil berita yang teman-teman pilih, ya, sehingga teman-teman dapat membaca informasi secara keseluruhan, ya, sesuai yang teman-teman pilih. Kemudian tujuan yang kedua yaitu SQL ini dapat digunakan untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data. Dimana misalkan teman-teman biasanya mengisi formulir, ya, di sebuah website ataupun aplikasi gitu, misalkan formulir pendaftaran. Nah, di situ ketika teman-teman mensubmit formulirnya, maka ada bahasa SQL yang digunakan untuk menambah, memperbarui, atau menghapus data dalam database. Ya. Kemudian yang ketiga, SQL juga dapat digunakan untuk membuat dan memodifikasi struktur database. Jadi dengan bahasa SQL juga, ya, teman-teman bisa menambah sebuah tabel atau menambah sebuah kolom, ya, atau bahkan membuat sebuah database baru, gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis SQL, ya, terutama DDL atau Data Definition Language. Di Data Definition Language ini bisa digunakan untuk meng-create, meng-alter, dan meng-drop. Meng-create itu berarti membuat baru, biasanya digunakan untuk membuat tabel. Alter itu biasanya digunakan untuk mengedit, ya, atau biasanya untuk menambahkan kolom, ya, atau mengedit tipe dari sebuah kolom, misalkan nama, ya, yang awalnya varchar misalkan diganti teks. Nah, itu menggunakan alter. Kemudian drop ini digunakan untuk menghapus, ya, entah menghapus tabel atau menghapus kolom. Kemudian di ML atau Data Manipulation Language, ini ada select, insert, update, dan delete. Nah, select ini digunakan untuk mengambil data biasanya. Kita mau memilih data mana yang akan kita tampilkan. Kemudian insert ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Jadi misalkan kita mengisi form, nah ada data baru di situ, data baru di situ diinsert ke dalam sebuah tabel, ya, sehingga menjadi tersimpan di tabel tersebut. Kemudian update. Nah, update ini digunakan untuk mengedit data. Misalkan teman-teman mengganti password, nah maka di situ ada perintah update, ya, update passwordnya. Kemudian delete ini digunakan untuk menghapus data, ya, biasanya menghapus satu baris data, biasanya seperti itu. Kemudian DCL atau Data Control Language, ini ada grant dan revoke. Kemudian ada TCL, Transaction Control Language, ada commit, rollback, save point. Nah, yang akan kita pelajari pada video ini adalah yang bagian Data Manipulation Language, ya. Kita fokus kepada perintah-perintah ini, ya, select, insert, update, dan delete. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya 3 tabel, ya. Ini adalah sebuah database sistem kepegawaian, ya. Silakan saja. Ini ada 3 tabel. Yang pertama tabel employee, kemudian ada tabel departments, kemudian ada tabel salaries. Di mana tabel employee ini ada 4 kolom, ya, 4 kolom. Yang pertama adalah ID, kemudian name, departemen ID, kemudian position. Di mana departemen ID ini adalah foreign key dari tabel departemen, ya. Di tabel departemen ini ada 3 departemen. Departemen yang pertama dengan ID 1 itu adalah departemen ID.
kemudian dengan ID 2 itu ada human resource, dan departemen 3 itu ada sales. Kemudian salaries, ini menunjukkan gaji karyawan ya. Kemudian di sini ada employee ID, ini foreign key dengan tabel employee, di mana karyawan dengan ID 1 itu ada base salary-nya 7.000, bonusnya 1.000, kemudian totalnya 8.000. Kemudian employee 2 base salary-nya 5.000, bonusnya 1.000, sehingga totalnya 6.000, dan seterusnya ya sampai employee 5. Nah, 3 tabel ini kita akan coba masukkan ke dalam database ya. Nah, ya untuk keperluan kita latihan query tadi. Jadi pertama-tama kita harus memasukkan 3 tabel ini dalam database. Oke, kita akan menggunakan phpMyAdmin. Nah, kita akan menggunakan phpMyAdmin. Saya yakin teman-teman sudah pernah menggunakan phpMyAdmin dan sudah pernah menginstal menggunakan XAMPP. Kalau misalkan teman-teman lupa bagaimana cara menginstal XAMPP sehingga bisa membuka phpMyAdmin seperti ini, nah teman-teman dapat melihat video saya waktu kuliah Prokom. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, di sini saya sudah punya sebuah database sistem kepegawaian ya. Ini masih kosong ya, belum ada tabel sama sekali. Oke, kita akan buat tabel baru ya sesuai dengan 3 tabel ini. Oke, pertama kita mungkin akan membuat departemen dulu ya, karena departemen ini dia tidak berpengaruh ya, itu berdiri sendiri, tidak ada foreign key ke tabel lain. Oke, baik, kita mulai dari departemen. Nama tabelnya departemen, kemudian jumlah kolomnya tadi 2 ya. Di create, nama kolom pertama adalah ID, nama kolom kedua adalah departemen name ya. Departemen name. Dimana ID ini kita menggunakan integer ya, karena dia angka, dan harapannya dia nanti akan menjadi primary key, jadi pembeda antara departemen 1 dan departemen yang lain. Maka kita di sini pilih primary ya, ini ya index, ini pilih primary. Oke, kemudian nah ini kita checklist AI ini adalah auto increment. Kita checklist ya, supaya ketika kita tidak mengidentifikasi, jadi supaya misalkan kita menginsert data baru dan kita tidak mengidentifikasikan ID-nya, maka dia secara otomatis akan menambah sendiri ya. Misalkan 10 gitu ya, sudah ada 10 departemen, ketika kita insert departemen baru maka dia otomatis akan menambah menjadi 11. Oke, begitu, itu fungsi dari auto increment. Kemudian departemen name ini type-nya lebih tepatnya varchar ya. Ya mungkin maksimal panjang karakternya kita buat 255. Oke, sudah kita simpan. Oke, sebelum kita simpan, kita bisa melihat preview SQL-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah tabel baru, itu sebenarnya di phpMyAdmin ini mengeksekusi sebuah SQL juga. Kalau kita lihat preview SQL, nah maka dia nanti akan menjalankan SQL ini ya, menjalankan SQL create. Jadi dia akan meng-create sebuah tabel nah, di dalam database sistem kepegawaian dengan nama departemen tabelnya ya, dengan ini ya, kolom ID ini dia punya integer not null, jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian auto increment ya, dia akan bertambah secara otomatis. Kemudian departemen name dia tipenya varchar dengan maksimal karakter 255, not null juga, jadi tidak boleh kosong. Kemudian primary key ya, primary key-nya adalah ID ya, ini menunjukkan primary key-nya menggunakan kolom ID. Nah, sebenarnya ketika kita mengeksekusi save, dia akan menjalankan SQL ini ya. Tapi dengan phpMyAdmin ini kita sudah dibantu dengan bantuan interface. Jadi kita tidak perlu menulis
SQL ini. Dia secara otomatis akan dijalankan oleh di belakang layar dia menjalankan ini. Kita close, kita simpan saja ya. Kita akan coba lihat hasilnya. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah punya satu tabel dengan nama department. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel employee ya, employees. Oke, kita balik ke PHP MyAdmin, kita coba buat ya ini ya, create new tabel. Kita cek tabel employees ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Oke, kita buat number of kolomnya 4. Kemudian ini kita beri nama employees. Sudah ada. Create. Kolom pertama ID, ya, tipenya integer. Kemudian kita buat primary juga. Ini untuk membedakan employee 1 dan yang lainnya. Kemudian ini auto increment ya, supaya dia bertambah otomatis ketika ada employee baru. Kemudian ini kita beri nama kolomnya ya, dan name, department ID, dan position. Dan name, department ID, dan position. Dimana name ini seharusnya dia varchar ya, dengan maksimal karakter 255. Department ID, nah ini nanti dia akan foreign key ke tabel departemen ya, ke tabel departemen kolom ID. Nah, di kolom ID di tabel departemen tadi itu tipenya integer, makanya di sini juga kita buat integer. Kemudian position, ya, kalau kita lihat datanya di sini position itu menggunakan varchar ya, dengan teks. Nah, di sini kita buat varchar maksimal 255. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menyeting bahwa departemen ID ini dia akan foreign key ke tabel departemen. Caranya bagaimana ya? Kita ke tab relation view. Nah, di sini misalkan kita beri nama departemen foreign key gitu ya, departemen foreign key, dimana ketika nanti di tabel departemennya itu dihapus, misalkan departemen IT di tabel departemen itu dihapus, apa yang terjadi gitu ya? Kalau restrict, dia itu nanti misalkan di tabel employee sudah ada karyawan yang dia di departemen IT, maka tidak bisa dihapus nanti departemen IT-nya. Tapi kalau misalkan no action, misalkan ada employee yang bekerja di departemen IT, tapi ternyata di departemen IT data departemennya dihapus, departemen IT-nya dihapus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian set null. Kalau set null ini misalkan di departemen data IT-nya dihapus, departemen IT-nya dihapus, maka nanti karyawan yang posisinya di departemen IT itu nanti akan kosong ya, set null, akan kosong. Kemudian cascade. Nah, kalau cascade ini misalkan di tabel departemen IT-nya dihapus, maka nanti di tabel employee, karyawan yang bekerja di departemen IT, nanti dia juga akan ikut terhapus. Oke, kita buat cascade saja ya. On update juga sama. Jadi ketika di departemen IT nanti diupdate datanya, maka secara otomatis di tabel employee, karyawan yang bekerja di departemen IT dia akan terupdate juga. Oke, kita pilih kolomnya ya, kolomnya adalah departemen ID. Ini kita foreign key-kan ke tabel departemen kolom ID. Oke, kasih. Nah, kalau sudah save. Oke, ini sudah tersimpan. Kita kembali ke tabel struktur. Nah, nanti ada tandanya gambar kunci berwarna abu-abu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan satu tabel lagi, yaitu salaries. Dimana di sini ada 4 kolom ya. Oke, kita buat 4 kolom. Kita kembali ke browse.
mohon maaf, ke sistem kepegawaian ya, ke database sistem kepegawaian. Kemudian kita create new tabel baru dengan nama salaries. Ini number of kolomnya 4. Create. Pertama ID, kemudian base salary, bonus, total salary. Base salary, bonus, kemudian total salary. ID ini kita buat integer dan dia kita jadikan primary key juga, dan auto increment supaya dia menambah otomatis. Kemudian base salary ini kita buat integer juga ya, karena dia uang, jadi dia kita anggap bulat ya, misalkan 1000, 2000 atau 1 juta gitu ya, 2 juta, 3 juta ya. Kita anggap saja bulat gitu. Bonus juga sama, dia uang, jadi kita buat integer saja. Total salary juga sama, kita buat integer. Oke, kalau sudah kita simpan. Oh, mohon maaf, ini sebenarnya bukan ID dari salariesnya ya, tapi kalau kita lihat di sini ini employee ID, jadi dia langsung foreign key ke employee. Oke, kita edit ya, change, kita rubah jadi employee ID. Berarti dia tidak auto increment karena dia akan foreign key ke tabel employee. Oke, karena tadi sudah terlanjur kita jadikan primary ya, kolom ID. Nah, ini kita hapus saja. Jadi di sini tidak ada primary-nya ya. Oke, kita hapus yang primary-nya ini. Oke, jadi kita punya 4 kolom, employee ID, base salary, bonus, dan total salary. Dimana di sini tidak didefinisikan primary key-nya secara langsung gitu ya. Tapi intinya bahwa data yang ada di sini ini mewakili gaji seorang karyawan gitu ya. Karena di sini ada employee ID. Tahap selanjutnya kita akan menghubungkan employee ID ini dengan tabel employee. Kita pergi ke tab relation view. Kita beri nama misalkan ini employee foreign key gitu ya. Ini juga sama, kita buat saja seperti yang tadi ya, buat cascade. Jadi ketika gaji di salary-nya dihapus, gaji di tabel salary-nya dihapus, maka nanti employee dengan gaji tersebut akan terhapus juga. Begitu juga untuk update. Jadi ketika gaji di tabel salary di-update atau diedit, nanti secara otomatis data di employee dengan gaji tersebut dia juga akan terupdate. Oke, kita buat foreign key-nya menggunakan employee ID. Kemudian kita hubungkan ke tabel employee kolom ID-nya secara otomatis. Save. Oke, save. Oke, ini sudah tersimpan. Kembali ke tabel struktur. Oke, sekarang kita sudah punya 3 tabel ya. Ada department, kemudian ada employee, dan ada salaries. Dimana ini masih kosong. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimport sebuah data dari Excel gitu ya, supaya bisa masuk ke dalam database ini. Yang pertama misalkan departemen ya. Oke, di sini saya sudah membuat 3 file CSV ya. Ada departemen, employees, dan salaries. Kita buka departemen dulu. Oke, di departemen ini saya sudah punya 2 kolom, yaitu ID dan department name. Ini sudah saya sesuaikan dengan field atau kolom di tabel departemen yang ada di database. Ini ada ID, ada department name. Nah, supaya bisa dengan mudah diimport begitu ya,
Ini teman-teman harus simpan ke dalam sebuah format CSV UTF-8 ya. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, ini coba saya tunjukkan ya. Misalkan teman-teman sudah punya datanya itu 2 kolom dan isinya, nanti klik Save As. Akan saya simpan di sini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih yang format ini ya, CSV UTF-8 ya. Nah, kalau sudah dipilih saja kemudian di save ya. Ini sudah saya save dengan format tersebut, jadi aman. Oke, ini saya sudah punya data dalam format CSV. Oke, data ini akan saya import ke dalam database tadi. Kita kembali ke database. Kemudian ini ada pastikan di tabel departemen ya. Teman-teman sudah klik tabel departemen, tabel yang seperti ini. Kemudian di sini klik import. Choose file. Pilih ya, ini file departemen. Open. Oke, yang perlu diperbarui ya ini. Ini ada skip this number of query ya, starting from the first one. Jadi di sini kita skip baris yang pertama. Karena apa? Baris yang pertama itu ada isinya kolom nama atau nama kolom ya. Ada ID dan departemen. Ini kita skip saja. Jadi datanya itu mulai dari baris kedua. Maka di sini saya beri di skip adalah baris pertama. Kemudian formatnya CSV sudah benar. Nah, kemudian ini pemisah antar kolom CSV itu biasanya beda-beda. Ada yang di Excel-nya menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Nah, kalau di saya kebetulan ini menggunakan koma ya, menggunakan koma. Nah, nanti silahkan teman-teman dicoba saja. Misalkan koma tidak bisa, nanti ganti titik koma. Kalau saya ini menggunakan koma. Oke, kita import. Oke, sukses ya. Kita coba cek di tabel departemen. Nah, sudah ada 3 data departemen ya, IT, Human Resource, dan Sales. Oke, selanjutnya kita akan mengimport tabel employee ya dengan cara yang sama. Saya sudah menyiapkan datanya di sini, employee. Ini ya, ada 5 data employee. Oke, kita import saja langsung di sini. Pastikan posisi halaman kita di tabel employee, kemudian ini kita klik import, pilih filenya, pilih employee. Ini juga kita skip yang baris pertama ya, karena baris pertama isinya adalah nama kolom, kemudian formatnya sudah benar CSV, kemudian ini sudah benar koma, tinggal klik. Oke, sudah benar ya, berhasil semua. Kita coba cek di tabel employee sudah terisi 5 data. Kemudian terakhir salary. Ini kita juga sama, saya sudah punya datanya juga ya. Salaries. Oke, datanya seperti ini ya. Ini kita import, pastikan di tabel salaries, kemudian klik import, choose file, pilih salaries, open. Jangan lupa kita skip baris yang pertama, simpan. Wow. Oh, ada error. Kita coba cek ya barisnya ya. Masih gagal ya. Kita coba cek data salariesnya tadi. Kita ulangi ya. Salaries harusnya bisa import, choose file, oke bisa ya. Nah, ini hasil dari tabel salaries yang kita import. Oke, kita sudah punya 3 tabel ya di sini ya.
Nah, dari 3 tabel ini kita coba akan belajar penggunaan query ya, yang kita tujukan untuk 3 tabel ini. Oke, kita kembali ke materi. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai query select. Oke, yang paling sederhana kita akan menselect semua kolom dan semua data yang ada di tabel employee. Oke, kita langsung praktek saja. Ini kita copy. Ini kita copy saja perintahnya ya. Copy. Kemudian kita coba kembali ke php-admin. Kemudian kita ke klik database-nya ya. Kemudian di sini ada tab query ya. Ada tab query. Pilih saja query, kemudian ini kita hapus saja nggak masalah. Nah, kita fokus ke tempat penulisan query di sini ya. Oke, misalkan tadi query-nya sudah saya copy, kita paste di sini. Jadi di sini maksudnya kita akan select ya, pilih bintang itu semua dari tabel employee. Kalau ini kita jalankan, ya, maka dia akan menampilkan semua data ya, dan semua kolom yang ada di tabel query. Mohon maaf, yang ada di tabel employees. Jadi di tabel employees tadi ada 5 data ya, dengan kolom ID, name, department ID, dan position. Oke, bagaimana misalkan kita hanya ingin menselect kolom tertentu, misalkan hanya name dan position saja. Maka di sini kita tidak menggunakan bintang, tapi kita bisa menggunakan nama kolomnya, bukan name saja dan position. Jadi kita akan select name dan position. Oke, kita coba submit. Oke, maka yang muncul adalah name dan position saja. Bagaimana jika dengan departemen ID-nya? Nah, maka kita bisa tambahkan di sini departments ID ya. Tadi kan di employee ada kolom department ID ya, maka kita coba akan select juga di sini, kita submit. Nah, maka akan muncul satu kolom lagi yaitu department ID. Oke, sekarang kita hanya ingin menampilkan yang departemen ID-nya 1 misalnya ya. Ini ada 3. Coba kita filter. Yang akan kita tampilkan hanya departemen ID 1. Maka di sini kita bisa menambahkan where ya. Kita taruh di bawah saja. Di where di mana departemen ID-nya departemen ID itu sama dengan 1. Ya, kita coba submit. Ya, maka di sini yang muncul hanya employee yang departemen ID-nya 1. Ya, di menggunakan where ini kita bisa memfilter apapun ya berdasarkan kolom. Bahkan berdasarkan position pun bisa ya. Misalkan berdasarkan position itu misalkan teman-teman mau memfilter yang depan atau yang posisinya software engineer, tinggal bisa saja misalkan dan ya, dan n ya, positionnya dengan software engineer kurang R. Kita submit ya, maka hanya ada 1 karyawan atau employee yang posisinya software engineer dan departemen ID-nya 1. Atau kalau misalkan menggunakan OR, hasilnya kira-kira seperti apa ya? Oke, kalau menggunakan OR, jadi dia misal salah satu sudah terpenuhi, dia akan muncul. Nah, kebetulan yang Carol Lee ini dia bukan software engineer tapi departemen ID-nya 1. Jadi salah satu dari syaratnya terpenuhi, maka dia akan muncul ya, karena kita menggunakan OR, jadi atau. Jadi salah satu terpenuhi dia akan muncul.
Oke, gitu ya. Itu untuk select ya dan menggunakan where. Nah, sekarang ini departemen ID-nya masih satu begini ya. Harusnya kan muncul nama departemennya. Nah, maka kita bisa menggabungkan dua tabel. Kalau misalkan kita mau memunculkan departemennya, nama departemennya, maka kita harus gabungkan dengan tabel departemen. Nah, caranya kita menggunakan fungsi join. Oke, jadi setelah from ya, kita coba tambahkan inner join. Inner join. Kita akan gabungkan dengan tabel departemen. Di mana ya on employee ya, kita lihat employee departemen ID-nya, itu sama dengan tabel departemen kolom ID gitu ya. Jadi tadi kan kita set foreign key-nya departemen ID ini ke tabel departemen kolom ID ya, maka join-nya kita juga buat seperti ini. Jadi inner join ya, gabungkan atau joinkan ya, tabel departemen di mana employee departemen ID itu sama dengan departemen kolom ID. Kemudian kita coba akan select tambah di sini ya. Misalkan kita coba cek tadi kita punya kolom departemen name ya, karena kita sudah gabungkan employee dan departemen, maka kita bisa men-select departemen name. Kita select departemen name. Oke, kita submit. Nah, kelihatan ya. Sekarang kita bisa melihat nama departemennya. Jadi departemen ID 1 itu ternyata departemen IT. Atau kita coba where-nya kita hapus dulu ya. Where-nya kita hapus dulu. Dan kita stop di sini, kemudian ini kita beri komen ya. Bisa ternyata ya. Kita hapus saja teman-teman. Where-nya kita hapus. Ya, maka akan muncul 5 karyawan dengan posisi dan departemen name dan departemen ID-nya ya. Oke, itu untuk join. Teman-teman juga bisa melakukan join sampai 2 tabel. Misalkan teman-teman ingin menjoinkan dengan gaji. Jadi kalau kita lihat di sini ada tabel salaries atau gaji ya. Nah, maka kita butuh menjoinkan employee dengan salaries ya, karena di sini ada foreign key employee ID supaya kita bisa tahu gaji masing-masing karyawan. Oke, kita coba ya. Jadi kita lakukan inner join lagi. Inner join. Nama tabelnya salaries. Oke, on. Dimana salaries dot employee ID itu sama dengan employee.id gitu ya. Oke, kita mau munculkan apa? Misalkan kita mau menampilkan total gajinya ya. Total gaji itu tadi namanya total salary. Total salary. Oke, sekarang kita bisa lihat yang muncul adalah ada tabel ada kolom name, position, department ID, department name, dan total salary. Ini biar rapi, departemen ID-nya kita hapus saja ya. Oke, sehingga dengan informasi ini kita sudah bisa melihat bahwa karyawan ini posisinya software engineer di departemen IT, dia total salary-nya 8.000.
Atau kita misalkan mau melihat yang gajinya itu lebih dari 6.000 gitu ya, maka kita bisa tambahkan where di sini. Where total salary itu lebih besar dari 6.000. Ya, maka nanti kira-kira outputnya ada 4 karyawan ya. Yang satu 5.500 dia tidak termasuk yang lebih dari 6.000, jadi dia nanti tidak akan ditampilkan. Oke, kita coba cek submit. Ya, oh ternyata 3 ya. Oh, ini lebih dari, jadi yang 6.000 dia tidak masuk. Kalau lebih dari sama dengan, yang mungkin nanti dia yang 6.000 juga masuk. Coba submit. Oh iya kan, ya. Jadi ada 4 karyawan yang gajinya lebih dari sama dengan 6.000. Oke, itu untuk query select ya. Oke, jadi kita tadi sudah belajar menampilkan seluruh kolom, kemudian sudah menampilkan kolom tertentu dengan select, kemudian sebutkan nama kolomnya, name, position. Kemudian kita juga sudah memfilter dengan where position, misalkan kita mau filter position yang HR manager gitu ya. Tadi kita sudah coba. Nah, join pun juga kita sudah coba. Nah, sekarang insert. Kita coba akan menambahkan data baru dengan perintah SQL. Oke, misalkan kita akan menambahkan data karyawan baru ke tabel employee. Ini perintahnya kita bisa gunakan insert into, masukkan ke dalam tabel employee ya, dengan kolom ID, name, department ID, dan position ya, dengan nilai ID-nya itu 6, kemudian name-nya itu Frank Wilson, kemudian department ID-nya 3, dan posisinya marketing spesialis. Ini kita copy saja. Coba copy. Oke, kita coba masukkan ke dari ini, kita hapus saja semuanya. Ganti. Oke, ini coba kita jalankan. Oke, langsung ada informasi berhasil ya. Satu baris, satu row sudah terinsert. Kita coba lihat di tabel employee apakah sudah bertambah. Oke, kalau kita lihat di sini sudah bertambah. Karyawan dengan ID 6 namanya Frank Wilson. Dia posisinya marketing spesialis ya, departemen ID-nya 3. Nah, itu adalah contoh query untuk menginsert data. Kemudian ada lagi di sini kita ada query update ya. Oke, misalkan kita ingin mengupdate nama departemen. Misalkan yang departemen IT itu kita akan ubah menjadi IT and development. Oke, kita coba ini, kita copy saja ya. Kita pergi ke query lagi. Query. Oke, ini kita lebarkan dulu biar kelihatan. Oke. Jadi perintahnya adalah update departemen, update tabel departemen, set department name. Jadi ubah department name menjadi IT and development. Di mana gitu. Di mana ya, kita lihat yang kita ingin rubah itu ID berapa. Kita lihat di tabel ini tadi ya. IT itu ID-nya 1. Maka di sini where-nya kita buat ID sampai dengan 1. Jadi kita mau merubah departemen yang ID-nya 1 namanya menjadi IT and development. Oke, kita coba jalankan submit query. Oke, di sini sudah ada notifikasi 1 row affected. Kita coba lihat di tabel departemen. Oke, kalau kita lihat yang semula ID 1 itu nama departemennya IT. Nah, sekarang sudah menjadi IT and development.
Oke, begitu ya, itu untuk perintah update. Selanjutnya ada perintah update, sudah delete ya. Ada perintah delete. Nah, ini digunakan untuk menghapus. Misalkan saja kita ingin menghapus karyawan dengan ID 4 gitu ya. Kita coba copy. Karyawan ID 4 itu siapa? Ada David ya. Nah, maka David ini nanti dia akan terhapus. Kita coba ya. Kita klik database-nya, kemudian ke query. Kita langsung saja tulis di sini ya. Kita lebarkan dulu. Oke. Dimana saya akan menghapus from tabel employee yang ID-nya sama dengan 4. Nah, kita jalankan. Oke, satu row delete. Maka kita lihat di employee, nah, harusnya yang ID 4 sudah terhapus, benar ya. David sudah terhapus. Oke, sudah selesai ya. Oke, baik, itu untuk materi yang ingin saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.